Coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey manis, kemana saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi grebek tukang stiker, tapi ini bukan tukang stiker. Kita grebek kandang Jinka, tepatnya di Jogja, bersama Mas Juna. Ya, Mas Juna. Siapa sih yang nggak kenal sama dia? Kali ini kita akan tanya-tanya seputar tentang mesin Jinka, karena juga yuk lanjut. Perjalanan bisa memilih cutting stiker sebagai jalan rezeki, gimana Mas? Kisah saya ya. Iya, kisahnya. Gini, dulu awalnya itu saya kerja di sebuah perusahaan yang kebetulan juga menjual mesin cutting stiker. Lalu setelah sekian tahun saya coba resign dari perusahaan tersebut. Kemudian entah kenapa pelanggan-pelanggan di perusahaan tersebut tetap mencari saya walaupun saya sudah katakan bahwa saya keluar dari perusahaan tersebut. Itu dan kemudian saya berpikir apa tidak saya coba untuk ini aja ya, melayani mereka dengan menyediakan mesin gitu. Terus seiring berjalannya waktu, dari mulut ke mulut, dari media sosial itu menyebarlah saya sebagai penjual Jinka sampai sekarang ini. Yang disediakan itu merek apa aja? Kebetulan merek ini saya menyediakan ada 2, itu pun yang saya sediakan yang spare partnya bisa terjamin ketersediaannya. Garis bawah, spare part yang terjamin ketersediaannya. Ya, itu poin utama. Terus itu merek dari 2 merek itu ada Jinka dan Tinet inilah ya. Jinka dan Tinet. Ya. Terus pelayanan dari beli hingga install itu gimana? Ke konsumen. Soal pelayanan, baik itu sebelum atau sesudah terjadi transaksi, kita tetap kita maksimalkan. Terutama itu apalagi kalau pembelinya itu pemula yang belum tahu untuk beluk, apalagi cuman cara menginstalnya saja mungkin belum paham. Nah, itu kita maksimalkan. Yang dari kota sekitar Jogja mungkin bisa merapat langsung bawa komputernya yang ingin digunakan, kita instalkan di tempat di sini, di tempat. Tapi bagi yang di luar kota atau luar pulau yang nggak mungkin untuk merapat ke Jogja ke lokasi kita, itu ini kita instalkan online dengan sebuah software yang bisa menghubungkan dengan komputer saya dengan komputer pelanggan. Itu dengan syarat internetnya harus di sana stabil. Stabil. Kalau internetnya putus-putus itu menjadi kendala tersendiri. Nah, itu paling kalau misalnya terjadi internet yang kurang stabil seperti itu, saya cuma bisa video call. Saya pandu lewat video call. Tapi kalau misalkan internetnya stabil, saya install langsung dari sini secara online. Jadi saya yang bekerja di sini, namun pelanggan di sana tinggal lihat layar monitornya bergerak sendiri. Jadi pelayanan maksimal. Iya, semaksimal mungkin Install dari sampai
sampai mereka bisa menjalankan. Iya, sampai mereka bisa mengoperasikan. Iya. Siap. Tapi di luar ini ya, di luar mendesain. Kalau Corel itu misalnya Corel itu mereka memang harus belajar sendiri Iya, gitu. iya. Itu udah di luar jangkauan. Iya, benar. Terus cara memilih merek atau mesin cutting itu gimana? Secara umum sebenarnya semua merek itu hampir sama kualitas hasil cetaknya ya. Iya. Yang membedakan itu ini yang paling terutama itu ya, untuk memilih mesin cutting yang harus perlu diperhatikan. Pertama, spare part-nya mudah didapatkan atau enggak. Misalkan kita beli merek yang katakanlah ternama atau yang merek bagus, Iya. yang mereknya handal, tapi kalau spare part-nya nggak tersedia dan kebetulan suatu saat nanti ada kerusakan, kita bingung kan, gimana mau mengatasinya. Iya. Apa ya baru beli mesin 5 tahun kemudian rusak, nggak bisa diganti, apa nggak bisa dibenerin karena nggak ada spare partnya, kemudian kita jual beli baru lagi kan nggak mungkin kan, istilahnya agak berat istilahnya. Iyalah. Nah itu pilihlah mesin, pertama pilih mesin cutting yang tersedia spare partnya. Kedua, pilih sesuai kebutuhan. Jadi Sesuai kebutuhan maksud saya begini, cutting 60 cm yang lebarnya 60 cm dengan yang lebarnya 120 cm itu kan masing-masing mempunyai keterbatasan ukuran. Iya. Nah kalau kita lihat dari pekerjaan kita selama ini, apakah sering mengerjakan semen motor atau mengerjakan stripping mobil atau kecil. Nah kalau misalnya kerjaan kita membutuhkan yang seperti mengerjakan bus, kepala truk misalnya, itu butuh yang mesin yang lebih besar, minimal ya 120 cm ya. Berarti kalau kita kebutuhan untuk media besar itu ambil yang 120 karena nggak motong bahan gitu loh, nggak motong bahan. Terus kalau yang kecil 60 cm ya cukup, tapi kan dua kali kerja gitu. Seumpama motong 80 cm pakai 60 cm kan nggak mungkin, itu harus nyambung gitu. Kalau pakai yang 120 otomatis langsung masuk gitu. Itu poin pemilihan ukuran mesin ya, gitu ya. Ya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lah kita garap truk sama garap motor kan beda itu. Soalnya ukuran montok ukuran yang kecil itu 60. Ada juga yang paling kecil? Yang paling kecil itu area cetak 27 cm. 27 Tapi cm. kalau menurut saya ya ini kurang efisien. Jadi, iya. Mending ya 60 itu kerja yang kecil-kecil. Kalau yang besar itu yang 120 bisa dipakai yang besar, nggak motong bahan gitu loh. Contoh bahan lebar 120 apa 80 cm pun bisa, 70 cm pun bisa dipotong gitu loh kalau pakai yang 120 gitu. Terus memilih seller terpercaya itu gimana? Sebenarnya banyak seller yang terpercaya.
kita bebas memilih mana aja. Cuman yang perlu jadi catatan, yang perlu digarisbawahi, jadi catatan penting itu seller yang menguasai produk tersebut. Jadi kita misal beli di toko A dan toko B kita. Nah, si toko A ini sellernya dia terpercaya, namun dia tidak menguasai produk. Kalau sewaktu-waktu nanti ada masalah atau pembelinya pemula, kalau pembelinya ini tanya gini, apakah seller bisa mengatasi atau enggak, kan itu kan perlu dipikirkan. Jadi antara seller, sedangkan kita beli di seller B, dia ini menguasai produk khusus. itu. Terus yang kedua lagi di seller C, dia menguasai produk dan pelayanannya maksimal. Nah, itu juga jadi pilihan apa, perlu jadi pertimbangan. Jadi pilihlah seller yang terpercaya banyak ya, yang kedua itu yang menguasai produk, yang ketiga yang menyediakan pelayanan. Jadi berjualan itu harus dengan hati gitu. Dengan hati apa namanya, terlebih kalau pembelinya itu pemula, kan kasihan kalau apa namanya, selesai transaksi, selesai juga hubungan, nggak ada kontak lagi, itu kan kasihan. Dia mau mesin cutting itu nggak seperti komputer yang dimana-mana ada teknisinya. Betul. Jadi pilihlah seller yang pertama terpercaya, kedua menguasai produk, ketiga pelayanannya yang maksimal. Jadi kalau kita ada masalah sesuatu, kebingungan ingin mau tanya gitu, kita nggak kebingungan harus tanya kemana, harus ke siapa gitu. Nah, satu lagi catatan penting, saya sering kali mendapatkan SMS yang bukan dari seller, dari pembeli saya, bahkan saya bingung harus melakukan apa gitu loh. Melakukan apa itu saya gini, mau saya bantu tapi dia bukan pelanggan saya, nggak saya bantu kok kasihan gitu loh. Itu gimana? Itu masih jadi dilema dalam hati saya. Nah ini maaf ya, saya tidak menganggap dan tidak menyebut seller-seller yang lain, tapi tolonglah kalau jadi penjual itu kita harus memberi pelayanan yang maksimal, berbisnislah dengan hati, bukan cuman hanya karena materi. Berbisnis dengan cinta ya. Salah ngomong. Dan ini itu perawatan dari mesin cutting itu gimana? Perawatan khusus saya rasa tidak ada, karena mesin cutting ini berbeda dengan printer yang harus dibersihkan lah, digunakan setiap hari supaya nggak mampet. Mesin cutting itu walaupun dia nganggur 2 tahun 3 tahun nggak ada masalah. Yang perlu itu paling ini, kalau lokasi kios kita, tempat kerja kita di pinggir jalan, usahakan mesin cutting itu ditutup setelah kerja, dihindarkan dari debu. Debu itu karena banyak mempengaruhi juga, terutama untuk kepresisian hasil. Kalau debu itu nempel di gear-gearnya itu akan menghambat kinerjanya itu. Yang kedua itu debu itu bisa menyebabkan ketika cuaca hujan, udara jadi lembab, debunya juga jadi lembab. Itu nanti akan mengganggu kestabilan arus atau hubungan antara komponen satu dan komponen yang lain. Itu nanti bisa menyebabkan konslet mungkin jarang terjadi, cuman ketidakpresisian, ketidakakuratan itu sering terjadi. Yang terakhir ini yang sering banyak terjadi, tikus, gangguan tikus. Nah itu kan di bagian atas mesin itu ada lubang kabel itu ya, kecil sebenarnya sih, cuman saya nggak tahu juga kenapa tikus itu bisa selalu masuk ke situ, dan seringkali terjadi pelanggan yang servis ke kami itu kasusnya kasus tikus. Kabelnya kah dimakan tikus atau dikencingin bahkan. Begitu. Itu yang perlu
ya perlu diperhatikan. Kalau perawatan secara khusus saya rasa nggak ada selama ini, saya rasa nggak perlu perawatan khusus. Air Maksudnya air gimana ini? air misal kena air hujan. Itu mutlak harus dihindarkan, 100% harus dihindarkan. Air, terus mungkin api gitu harus dihindarkan. Itu hal-hal yang mutlak nggak boleh terjadi di musim kaping. Apa pesan kepada pelanggan Om Juna? Pesan pada pelanggan apa ya, mungkin ada beberapa pesan yang mungkin jika jadi nanti untuk bukan cuma untuk pelanggan tapi untuk diri saya sendiri juga. Untuk pelanggan, yang khusus untuk pelanggan, pilihlah dalam membeli mesin cutting, pilihlah seller yang terpercaya. Satu, kedua, pilihlah seller yang menguasai produk. Ketiga, pilihlah seller yang memberi pelayanan maksimal gitu. Kemudian selama ini kita berbisnis kan dengan mengutamakan materi ya tentunya ya. Iya. Tapi cobalah mulai sekarang berbisnis dengan hati. Berbisnis dengan yang kuasa, dengan Allah. Kalau kita berbisnis dengan Allah, mudah-mudahan kita akan melakukan hal yang sebaik mungkin dan sejujur mungkin. Itu. Yang ketiga, mungkin di di zaman sulit seperti ini, pandemi seperti ini kan banyak sekali saya menerima keluhan, curhatan soal keluhan mereka, soal bisnis mereka. Iya. Jangan terlalu khawatir, rezeki itu nggak akan tertukar dan nggak akan salah kirim. Iya. Itu supaya cuma tinggal kita aja caranya gimana supaya rezeki itu cepat sampai kepada kita. Kita itu berdagang, saya dan pelanggan sama-sama berdagang ya statusnya ya. Yeah. Walaupun istilahnya beda pelayanan, saya melayani menjual beli, pelanggan melayani jasa cetak misalnya ya. Tapi kita sama-sama menghadang rezeki misalnya. Yeah. Rezeki. Nah, cobalah hadang rezeki itu supaya nggak lolos dengan melakukan sesuatu yang memancing rezeki itu untuk mampir. Mungkin bisa dengan sholat duha, mungkin bisa dengan sedekah walaupun tidak banyak, atau dengan mempererat tali silaturahmi antar teman seperti ini kan, antara pelanggan dan pembeli dan ini seperti itulah kira-kira. Iya. Terima kasih Om Jona telah grebek kali ini. Grebek kandang Jinka. Nah, ya. Jangan disebut toko ya, disebut kandang aja. Saya kandang Jinka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Om. Berbisnislah dengan hati, bukan cuma sekedar materi. Oke.